Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tech by Miner Crypto. Pagi ini saya lanjut kerja. Saya sudah masuk kerja VGA dengan kerusakan VRAM ya. Ada banyak VGA dengan kerusakan VRAM. Nah ini saya udah ganti VRAM Gigabyte. Punya bro yang di Jakarta, Gigabyte 580 4 giga ya. Tadinya dia pakai memorinya Elpida. Ini saya udah ganti sama Hynix. Saya nggak punya memori Elpida, ini bekas plugnya. Proses kerjanya saya skip ya karena udah pernah saya kasih tahu ya. Cara metode saya kerja revolve VRAM sampai pemasangan ya. Ini saya udah pasang. Saya ada ukur nilai resistansinya normal ya 30. Nah, jadi kondisinya saya udah pasang, metode kerjanya saya udah saya skip ya. Kerja VRAM lumayan banyak ya, ada, kalau saya urut mungkin 50 VGA lebih. Jadi agan sabar. Saya schedule-nya kemarin agak telat ya, harusnya hari Senin, tapi saya startnya di Kamis malam ya. Kamis malam saya start kerja VRAM. Nah ini tadi malam saya proses pengecekan segala macam. Ini saya unjukin prosesnya. Ini meja VRAM-nya, proses pengecekan kayak biasa ya. Ini VRAM yang bagus. Ini karena ada VGA yang kita ngutip ya. Nah ini segini banyak ini problem nih. Ini segini banyak nih VRAM-VRAM-nya problem. Ini yang saya pisahin di sini, saya rendam pakai IPA ya. Biar namanya VRAM bekas, dia banyak porosi segala macam biar dia luntur ya. Rendam pakai IPA alkohol 99%. Nah, sama tadi yang Hynix ini juga saya metodenya saya cek sebelum dipasang ya. Saya cek, saya ukur, menurut saya bagus. Nah, saya coba pasang ya. Nah ini sama-sama nanti kita tes ya. Ini kondisinya udah terpasang sempurna. Nanti sama-sama kita tes ya. Moga-moga work, biar cepet ya. Biar cepet, antrian saya masih banyak banget. Belum saya punya VGA, belum teman-teman yang dari Bengkalis ada banyak VGA mining, kebanyakan problem di VRAM. Karena mereka OC-nya ketinggian ya. Nah jadi ini tinggal pengetesan. Nanti kalau work, kebetulan orangnya sering ke tempat saya ya. Nanti dia datang, sama-sama aja kita tes. Oke, kita menuju ke komputer buat pengetesan ya. Oke, saya pakai koneksinya DVI ya. Koneksinya DVI, pakai laser. Sekarang kita coba nyalain ya. Sebelumnya saya udah ukur ya. Memang ini kondisinya VGA-nya power masuk ya. Work ya, display ya, nggak artefak ya. Oke, nanti lebih lanjutnya pada saat masuk Windows ya, pengetesan ya. Kita tes sekali lagi. Work ya, display ya. Jadi memang di VGA ini memang beliau beli rusak dari luar daerah dengan kondisi awal artefak. VGA nyampe, dia datang bawa ke saya cek, tegangan semua masuk tapi no display ya. Jadi kondisi artefak udah jadi no display. Kondisinya kalau sudah no display begitu biasanya banyak, bukan hanya satu atau dua tapi biasanya agak banyak VRAM yang problem. Metodenya memang kita yakinin ya kalau untuk mastiin. Jadi untuk teman-teman yang punya VGA, kipas muter no display, komponen cek dulu ya, komponen pendukung ya. Komponen pendukung cek, pastiin power yang ke
core ada. Kalau dipegang, chipnya panas, ya. Itu salah satu metode nandain bahwa sana chipnya nerima tegangan, chipnya oke. Terus satu lagi, pastiin di kapasitor ini nih, Anda tandain nih, kapasitor ini nggak short, ya. Tingkat keberhasilannya akan tinggi kalau komponen semuanya normal, hanya bagian VRAM yang problem. Nah, jadi ini alhamdulillah ya, ngurangin beban satu, termasuk lama ini. Kasihan bronya juga nunggu lama. Banyak memang kerja-kerja VRAM. Nah, kayak gini nih. Salah satu contoh, saya kerja santai tanpa beban, akhirnya apa? Akhirnya dapet. Kita kerja satu kali pasang, tes display. Alhamdulillah. Ini ngurangin beban saya satu. Nanti berikutnya ada polor ya. Ini nanti tinggal pasang casing, pasang heatsink. Nah, ini ada polor dari Semarang. Nah, nih. Nah, saya memang di sini agak hitam ya. Agak hitam ini. Ini hitam. Nanti kita tes, cabut aja nih, cabut. Saya ukur. Mungkin jadwalnya kita jadwalin saya sebentar, coba saya bongkar ya. Sebentar saya bongkar, sekalian saya ukur nanti satu kali. Ukur berikut sama punya bro yang ini nih ya, yang R9 ya. Ini saya udah cabut. Nanti saya ukur finalisasi lah, untuk terakhir kali mastiin. Saya ukur ulang lagi. Kalau memang feeling saya oke, pas, saya reball ya. Jadi metodenya nanti reball. Yang Anda butuhin ini ya, stensil. Ini stensil yang, jadi metodenya nanti gini. Ini stensil yang udah dipakai. Setiap stensil yang udah kepake, dia akan kotor. Nah, Anda bersihin dulu ya, bersihin pakai IPA, pakai thinner, habis itu pakai sabun sampai dia hilang kotorannya. Nah, nanti ketemunya bersih kayak gini. Ya, kalau udah bersih kayak gini, VRAM bekas, VRAM yang tadi yang udah kita ukur, nanti bersihin fluk-fluknya, semuanya bersih. Baru kasih tisu. Anda bisa lihat video saya sebelumnya ya, yang kerja 1060 itu VRAM juga. Memang agak panjang ya urutannya ya. Setelah nanti kaki-kakinya ada, kita bersihin lagi, terakhir baru dipasang. Memang proses, kenapa saya kerja VRAM lama, karena memang proses kerjanya, rentetan kerjanya panjang. Panjangnya karena kita pakai rata-rata kan mereka berharap masih ada VRAM yang bagus. Nah, ini mungkin saya main di VRAM agak lama ya, karena banyak banget VGA. Belum VGA saya sendiri yang beli-beli rusak. Saya juga harus kerjain teman-teman. Ini Asus yang tempo hari punya bro di Jakarta. Berikut sama Nitro, yang nitronya kemarin kondisinya nitronya itu udah ketemu ya penyakit, kenapa power nggak masuk. Ini nitro yang dari inisial Y dari Jakarta. Ini saya sekalian review. Ini problemnya ada di sini. Ini jalur kapasitor ini short. Ini penyebab kenapa power nggak mau masuk. Ini IC-nya saya cabut, 7103 aman, nggak ada masalah, bagus. 81162 juga saya cabut, tetap jalur hilang. Ini kapasitornya saya juga udah geser ya, geser ke sebelahnya, jalurnya tetap masih short. Itu penyebab kenapa power nggak masuk. Nih MOSFET-nya saya ukur kondisi baik. Nah, memang di sini nilai resistansi VRAM, nah ini 2930, dia harusnya 30. Memang agak curiga ya, ada penyebab. Itu bisa dari sini. Karena gini, ini kalau kita root jalurnya, jalur ini tuh, jalur yang ini nih, kapasitor ini yang short. Kemungkinan penyebabnya dari sini. Nah, dia rentetannya sama, jalurnya sama. Jadi kemungkinan ini dari chip. Metode kerjanya memang ya chipnya angkat dulu. Chipnya angkat, cek jalurnya masih short nggak gitu ya. Memang ini kerusakannya kategori berat, nggak layak diservis karena biayanya nanti mahal. Kecuali dia punya chip yang bagus, dia nggak beli ya, mungkin boleh ambil dari PGA lain yang dia yakinin masih bagus ya, mungkin bisa.
kita akalin. Tapi kondisi sekarang saya masih main VRAM ya. Saya belum masuk ke chip. Banyak memang problem di chip. Saya ada lumayan banyak lah yang problem di chip. Sementara memang saya nggak fokusin kita maksimal di main di VRAM lah. Kalau di VRAM masih oke gitu ya. Tapi kalau di chip bisa nantilah terakhir kita coba main di chip ya. Kumpulin VGA yang memang kayak gini-gini nih problem jalur. Saya seneng sebenarnya dengan VGA ini. Kenapa? Datang gitu bagus, mulus, bersih, nggak korosi. Tapi sayang ada jalur yang short. Sayang nih, Nitro is the best. Dia bisa sekelas Nitro kalau sampai short nih berarti kerusakannya serius. Jadi banyak juga ya, ada ini dia satu set sama yang ini ya, sama yang Asus ya. Asus juga ini metodenya. Kemarin saya curiga VRAM tapi kayaknya jalur. Saya cek semua jalur bagus, komponen bagus, tapi ada jalur kayaknya bekas ini nih. Ini saya udah sambung sebenarnya. Ini ada jalur di sini. Ini korosi sampai agak ke bawah ya. Jangan sampai dia multi layer yang di bawahnya itu putus. Karena udah saya ganti VRAM yang pakai yang bagus, dia tetap sama nggak display. Memang VRAM yang asli saya ukur memang ada yang problem ya, banyak. Ini juga udah lama nih bronya bener-bener nggak pernah nanyain. Ini saya jadi nggak enak ya. Ini ada R9 nih atau FAQ. Ini R9 atau FAQ. Ini 8 GB ya. R9 atau FAQ 8 GB. Ini dia punya juga. Ini bro yang di Serpong kalau nggak salah beliau nih. Mudah-mudahan nanti saya urai ya. Urai partnya saya udah siapin. Untuk yang R9 memang IC VRAM-nya dia pakai Hynix tapi serinya beda ya sama yang seri RX ya. Agak beda kodenya agak beda. Tapi saya udah siapin memang. Jadi ini untuk bro yang di Jakarta inisial Y, ini nitronya kondisinya kerusakannya short di sini ya. Ini penyebab power nggak masuk. Karena apa? Karena ada jalur yang short. Setiap ada jalur yang short pasti power nggak masuk. No power. Padahal komponen aktifnya semua bagus, nggak ada masalah. Jadi saya nggak review. Saya yang jelas VRAM di saya banyak problemnya. Ada bro F, bro T, banyak. Ada banyak sekali yang problem di VRAM. Ini yang nitro Sapphire ya, tapi yang Pulse ini banyak saya punya. Saya sesengaja saya taruh di sini supaya saya tanda ini punya siapa gitu ya. Jadi memang saya senang diberantakin. Kalau ada yang beresin saya jadi bingung nanti taruh. Karena saya udah tandain posisinya, saya tandain memorinya, problemnya gitu ya. Kadang saya ada kasih kode inisial namanya, tempel pakai stiker. Kalau untuk yang ini ya, yang Semarang ya, nih memori Elpida. Bentar nanti saya cabut ya memorinya, saya cabut. Kalau saya nggak punya Elpida, saya coba ganti pakai Hynix dulu, dia display nggak? Ya metodenya gitu ya, memang agak berat nanti. Tapi kalau memang saya bisa, ini saya ukur ada beberapa memori aja yang rusak. Saya coba ganti, saya cari chip bekas saya ya dari VGA saya yang rusak. Siapa tahu mungkin kalau segini banyak saya nggak punya, mesti pakai Hynix. Tapi kalau 1-2 kayaknya saya masih ada kalau 1-2 nanti saya cari ukur bagus, baru kita reball. Selesai reball baru kita pasang. Nah ini bronya juga udah nanya, ini udah lama juga. Ini katanya sih artefak, tapi saya tes artefaknya udah no display. Ya moga-moga semua nih kerjaan VRAM saya 1 kali pasang kelar ya, selesai sama kayak yang Gigabyte. Oke. Saya tak lanjut kerja, cabut VRAM. Yang belum dicabut saya sekalian ukur ya, biar cepat selesai ya. Oke, saya udahin dulu ya.